죄송해요. Di pembukaan film, penonton langsung dibawa ke sebuah kantor polisi di kota Macau, Tiongkok. Suasana mendadak kacau ketika sistem keamanan komputer mereka berbunyi nyaring. Alarm perampokan aktif. Setelah ditelusuri, targetnya adalah sebuah bank besar di pusat kota. Tanpa menunggu lama, tim kepolisian segera meluncur ke lokasi kejadian. Namun setibanya di sana, mereka hanya mendapati gedung yang sudah kosong. Para perampok telah lebih dulu melarikan diri dengan rencana yang tampak sangat matang. Keesokan harinya, muncul sosok pria bernama Sahudin. Dengan wajah tenang dan langkah percaya diri, ia memasuki sebuah kantor kripto. Terungkap bahwa dialah otak di balik perampokan bank semalam. Tujuannya kini lebih besar, membajak sistem keamanan dan menguasai jutaan mata uang digital yang tersimpan di dalamnya. Setelah memastikan situasi aman, Sahudin memberi isyarat. Pasukannya masuk dan langsung menyandera seluruh karyawan. Salah satu anak buahnya dengan cekatan meretas sistem, lalu memindahkan seluruh aset digital ke akun rahasia yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, polisi tiba dan menyerbu gedung. Menyadari kehadiran mereka, Sahudin segera mengatur pelarian. Ia memerintahkan anak buahnya menuju lantai paling atas, sementara dirinya menyamar sebagai warga biasa dan keluar dengan tenang melalui pintu depan. Saat polisi masuk dan naik mengejar, para anak buah Sahudin sudah berada di atap. Tanpa ragu, satu persatu mereka melompat dari ketinggian, membuka parasut yang telah terpasang di tubuh masing-masing. Menghilang ke langit kota sebelum sempat tertangkap. Setelah aksi mereka berhasil, para perampok bergerak menuju sebuah hotel yang memang sudah disiapkan sebagai titik persembunyian. Begitu tiba, mereka segera mengganti identitas, melepas topeng, membersihkan riasan wajah palsu, hingga mencabut rambut tiruan yang membuat mereka tak lagi bisa dikenali. Dalam hitungan menit, para penjahat itu berubah menjadi tamu hotel biasa. Dengan langkah santai dan ekspresi tenang, mereka berbaur di lobi lalu meninggalkan tempat itu satu persatu. Profesionalisme mereka benar-benar di luar dugaan. Polisi yang mengejar tak menyadari bahwa targetnya baru saja lewat di depan mata. Di balik kelancaran operasi tersebut, Sahudin dan timnya dibantu seorang hacker andal. Dialah yang memalsukan seluruh rekaman CCTV, baik di hotel maupun di lokasi kejadian sebelumnya, sehingga jejak mereka seolah lenyap begitu saja. Keesokan harinya, suasana tegang menyelimuti ruang rapat kepolisian. Sang jenderal meluapkan kekecewaannya atas kegagalan operasi. Ketua polisi mencoba menjelaskan bahwa kelompok ini bukan perampok biasa. Mereka terlatih, terorganisir, dan mampu mengelabui teknologi tercanggih sekalipun. Satu nama pun akhirnya muncul sebagai harapan terakhir. Seorang legenda pengintai yang dulu pernah menjadi andalan kepolisian. Ketua polisi yakin hanya dia yang mampu menandingi kecerdikan Sahudin. Setelah mendapat persetujuan, dua anggota muda, Linda dan Gondol, ditugaskan mencari sang legenda. Berdasarkan informasi yang didapat, pria itu tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung jalan yang sepi. Tanpa menunda, mereka pun menuju ke sana. Tak lama kemudian, sosok yang mereka cari muncul sambil menggandeng beberapa anjingnya. Dialah Jackie Chan, mantan legenda pengintai yang namanya dulu disegani. Alih-alih langsung menyapa, Linda dan Gondol memilih membuntutinya diam-diam. Namun insting tajam Jackie rupanya belum pudar. Saat Linda berhenti untuk makan siang dan Gondol menghilang entah kemana, tiba-tiba Jackie muncul di hadapannya. Dengan tenang namun penuh arti, ia bertanya, "Kenapa dari tadi kamu mengikutiku?" Linda langsung terkejut. Dari cara berbicara dan tatapan tajamnya, ia akhirnya yakin bahwa pria di hadapannya memang benar sang legenda pengintai, Jackie Chan. Dengan sedikit gugup, Linda pun memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mencarinya. Ia menjelaskan bahwa kepolisian sedang kewalahan menghadapi kelompok perampok yang baru saja melakukan pencurian terbesar dan paling rapi yang pernah terjadi. Mereka membutuhkan bantuan seseorang dengan pengalaman dan insting setajam Jackie. Setelah mendengar penjelasan itu, Jackie terdiam sejenak. Namun akhirnya ia bersedia membantu.
Linda pun segera membawanya ke markas kepolisian. Di sana Jackie disambut langsung oleh sang jenderal dan ketua polisi. Tanpa banyak basa-basi, mereka memperlihatkan puluhan rekaman CCTV dari berbagai lokasi kejadian. Jackie menatap layar dengan serius. Dalam waktu singkat, ia menyimpulkan bahwa hampir semua rekaman itu telah dimanipulasi. Namun ketelitian Jackie membuahkan hasil. Di antara sekian banyak video, ia menemukan satu potongan rekaman yang tampak asli, meski gambarnya buram. Ia meminta Linda untuk memotong adegan tersebut menjadi satu frame foto dan memperbesarnya semaksimal mungkin. Sementara itu, adegan beralih ke markas para perampok. Sahudin tiba dengan wajah murka. Tanpa peringatan, ia melampiaskan kemarahannya kepada sang hacker. Ia menekan pria itu dan mengancamnya karena dianggap telah melakukan kesalahan fatal. Sahudin rupanya mengetahui bahwa ada satu rekaman CCTV yang menampilkan dirinya berjalan di hotel sebelum sistem diretas sepenuhnya. Jika rekaman itu ditemukan polisi, identitasnya bisa terungkap. Situasi nyaris tak terkendali hingga anak buah lain melerai. Alex, kakak sang hacker sekaligus anggota tim, menatap Sahudin dengan sorot mata penuh amarah. Ia jelas tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Kembali ke markas polisi, Linda akhirnya berhasil mengubah potongan video buram tersebut menjadi sebuah foto yang diperbesar. Meski prosesnya rumit dan hasilnya tidak sempurna, kini mereka memiliki satu petunjuk nyata. Wajah pria yang diduga kuat sebagai otak dari semua kejahatan itu. Namun hal itu bukan persoalan bagi Jackie Chan. Sekilas melihat foto yang diperbesar, ia langsung mengenali sosok tersebut. Pria itu adalah Sahudin, otak di balik perampokan. Sahudin merupakan mantan tentara dengan kemampuan tempur jarak dekat yang sangat mematikan, terutama dalam menggunakan pisau. Di dunia bawah tanah, ia dikenal dengan julukan Shadow. Bertahun-tahun lalu, saat Jackie masih aktif bertugas, ia pernah mendapat misi untuk memburu Sahudin. Sayangnya, operasi itu gagal karena Sahudin lebih dulu melarikan diri ke luar negeri dan menghilang tanpa jejak. Mendengar penjelasan tersebut, sang jenderal bertanya apakah Sahudin mengenali Jackie. Dengan tenang, Jackie menjawab tidak. Mereka belum pernah bertatap muka secara langsung, sehingga identitasnya masih aman. Akhirnya, sang jenderal meminta Jackie kembali turun ke lapangan untuk memimpin operasi pengintaian dan menangkap Sahudin beserta kelompoknya. Jackie tidak langsung menyetujui. Ia sadar usianya tak lagi muda dan risiko misi ini sangat besar. Ia meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkan keputusan. Keesokan siangnya, Jackie kembali ke markas. Setelah berpikir semalaman, ia bersedia menerima tugas tersebut. Dengan satu syarat, ia ingin membentuk timnya sendiri. Sang jenderal menyetujui permintaan itu. Menariknya, Jackie justru memilih beberapa polisi yang terlihat biasa saja, bahkan terkesan culun, termasuk Linda. Alasannya sederhana, semakin tidak mencolok, semakin kecil kemungkinan penyamaran mereka terbongkar. Sebelum bergerak, Jackie memberikan arahan singkat dan strategi dasar kepada tim barunya. Sore itu juga, mereka mulai turun ke lapangan. Jackie membagi tim menjadi beberapa kelompok kecil agar pengintaian lebih efektif. Ia sendiri memilih bekerja bersama Linda. Hari demi hari berlalu, pengawasan terus dilakukan, tetapi keberadaan markas Sahudin masih belum terendus. Sementara itu, di tempat lain, Sahudin terlihat berbicara serius dengan Alex dan sang hacker, adik Alex. Dengan nada yang lebih tenang, Sahudin meminta maaf atas tindakannya yang hampir mencelakai sang hacker sebelumnya. Ia mengaku bahwa emosinya kala itu diliputi tekanan. Sebenarnya, ia sangat menyayangi Alex dan adiknya, bahkan sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Namun di balik tatapan mereka, tersimpan kekecewaan yang belum padam. Alex dan sang hacker tampaknya belum sepenuhnya memaafkan perlakuan Sahudin. Diam-diam, keduanya mulai menyusun rencana. Sesuatu yang bisa mengubah arah permainan. 老头子那一刀如果不是侥幸打我，你做的比我也不是好吃多了。你吃吧。 Tak terasa, pengintaian yang dipimpin Jackie Chan telah berjalan selama 12 hari. Hingga malam itu, Jackie dan Linda masih berkeliling kota, berusaha menemukan jejak markas Sahudin. Saat suasana mulai lengang, Linda turun dari mobil untuk mencari udara segar, sementara Jackie tetap menunggu di dalam. Tanpa sengaja, Linda melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh sekelompok pria. Nalurinya sebagai polisi langsung bergerak. Ia menghampiri dan dengan tegas meminta mereka berhenti. Namun para pria itu justru berbalik menghadapi Linda. Situasi berubah tegang dan Linda mulai kewalahan menghadapi mereka seorang diri.
Tepat ketika keadaan hampir tak terkendali, Jackie muncul. Dengan gerakan cepat dan presisi khasnya, ia melumpuhkan para penyerang dalam hitungan detik. Setelah keadaan aman, ia segera menarik Linda kembali ke mobil. Di dalam mobil, Jackie menegur Linda dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa mereka sedang menjalankan misi penting, bukan patroli biasa. Linda mencoba membela diri. Menurutnya, melindungi warga tetaplah kewajiban seorang polisi. Jackie terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia berkata bahwa niat baik saja tidak cukup jika tindakan itu justru membahayakan misi dan nyawa sendiri. Lalu dengan suara yang lebih pelan, ia mulai menceritakan masa lalunya. Dulu saat menjalankan misi pengintaian, Jackie pernah mengambil keputusan serupa. Ia menolong seorang anak yang hampir diculik, padahal saat itu ia dan rekannya sedang dalam operasi rahasia. Akibat keputusan itu, situasi menjadi kacau. Rekannya tertembak dan gugur, sementara misi gagal total. Anak yang sempat ia selamatkan pun akhirnya kembali direbut oleh para pelaku. Kemudian Jackie mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Rekan yang gugur dalam operasi itu adalah ayah Linda. Mendengar hal tersebut, Linda terdiam. Air matanya tak terbendung. Ia tak pernah menyangka bahwa pria di hadapannya adalah partner terakhir ayahnya di lapangan. Dengan penuh penyesalan, Jackie meminta maaf. Ia merasa keputusan cerobohnya di masa lalu menjadi awal dari tragedi itu. Sebenarnya ia tak berniat membuka rahasia tersebut, tetapi melihat Linda hampir mengulangi kesalahan yang sama, ia merasa harus jujur. Setelah suasana mereda, Linda akhirnya memahami maksud Jackie. Kini, bukan hanya misi yang menyatukan mereka, tetapi juga luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Tanpa banyak kata, mereka kembali fokus, melanjutkan pengintaian yang belum selesai. Sekitar 15 menit kemudian, ketika Jackie dan Linda melintasi area pasar yang ramai, mata tajam Jackie Chan menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria berjalan santai di antara kios-kios daging. Wajahnya sangat mirip dengan Sahudin. Tanpa membuang waktu, Jackie segera memberi kode kepada seluruh tim lapangan dan menghubungi tim pemantau di kantor untuk mengakses CCTV pasar. Beberapa detik kemudian, identitas pria itu terkonfirmasi. Benar, itu Sahudin. Ia tampak santai berbelanja, seolah tak ada yang sedang memburunya. Kali ini Jackie menyusun langkah hati-hati. Ia menugaskan Linda untuk membuntuti Sahudin dari jarak dekat agar tidak kehilangan jejak, sementara dirinya mengawasi dari kejauhan sebagai pelindung. 看不见正脸，只有遮挡。走开，羊驼，我想离他近一点。小心一点。Pengintaian berlangsung cukup lama, hingga Sahudin bergerak menuju sebuah hotel. Tanpa ragu, Linda terus mengikuti hingga keduanya masuk ke lobi dan berdiri di depan lift yang sama. Pintu tertutup, ruang sempit itu mendadak terasa menegangkan. Di dalam lift, insting Sahudin mulai bekerja. Ia melirik tajam ke arah Linda, menyadari ada yang tidak beres. Perlahan tangannya bergerak, bersiap mengeluarkan pisau andalannya. Tepat di saat situasi hampir meledak, pintu lift kembali terbuka. Jackie masuk dengan ekspresi santai, lalu berdiri di samping Linda. Dengan nada ringan namun meyakinkan, ia berpura-pura menjadi ayah Linda yang sedang menemani putrinya. Sebuah langkah cepat untuk meredakan kecurigaan dan menjaga penyamaran tetap utuh. 听这么大的耳机，还这样，现在的孩子说什么都没用，如果有自己的想法。 Di dalam lift, untuk menjaga penyamaran tetap aman, Jackie Chan berpura-pura memarahi Linda. Ia menegurnya karena masih berkeliaran hingga larut malam, seolah benar-benar ayah yang kesal pada putrinya. Tak lama kemudian, lift berhenti dan mereka bertiga, Jackie, Linda, dan Sahudin, keluar bersamaan. Jackie menyadari bahwa Sahudin masih memperhatikan gerak-geriknya. Untuk memperkuat sandiwara, Jackie menggandeng Linda dan masuk ke sebuah kamar milik seorang ibu-ibu yang tak mereka kenal. Tindakan spontan itu cukup meyakinkan Sahudin bahwa mereka hanyalah tamu biasa, hingga ia pun berhenti mencurigai. Keesokan harinya, Jackie kembali bertemu secara tidak sengaja dengan Sahudin di pasar yang sama. Rupanya Sahudin memang gemar memasak dan hampir setiap hari datang berbelanja bahan makanan sendiri. Melihat peluang itu, Jackie mengajaknya berbincang santai, lalu mengundang Sahudin ke kamar hotelnya untuk makan bersama. Sekadar perkenalan katanya. Diam-diam, Jackie sudah membeli kamar hotel milik ibu-ibu kemarin dengan harga 2 kali lipat agar ia dan Linda bisa lebih leluasa mengawasi Sahudin.
Sesampainya di kamar, Jackie mempersilakan Sahudin memasak. Ia berpura-pura penasaran dengan kemampuan memasak pria itu. Saat Sahudin sibuk di dapur kecil kamar hotel, Linda bergerak cepat. Dengan keahlian yang ia miliki, ia berhasil mengakses dan menyalin data dari ponsel Sahudin tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah makan selesai, Sahudin pamit kembali ke kamarnya. Linda pun meminta izin untuk menuju markas pusat guna menyerahkan data penting yang baru saja diperoleh. Kini Jackie sendirian di kamar. Suasana mendadak hening hingga terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, ternyata yang berdiri di depan adalah Alex, kakak sang hacker. Tanpa banyak kata, Alex langsung melancarkan serangan ke arah Jackie, membuat situasi kembali memanas. Jackie. Ternyata sejak awal Sahudin sudah menyadari bahwa Jackie Chan bukanlah tamu biasa. Ia tahu Jackie adalah polisi yang sedang mengintainya. Karena itu, ia diam-diam menugaskan Alex untuk menyingkirkannya. Perdulan sengit pun terjadi di kamar hotel. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa ampun. Jackie masih mampu mengimbangi, namun situasi berubah ketika suara sirene polisi terdengar mendekat. Memanfaatkan kekacauan, Alex berhasil melarikan diri sebelum berhasil ditangkap. Keesokan harinya, Sahudin bergerak menuju sebuah gedung kosong untuk melakukan transaksi ilegal. Ia yakin jalannya aman. Namun tanpa ia sadari, Jackie dan Linda masih terus membuntutinya dari kejauhan. Ketika mereka hampir tiba di lokasi, tiba-tiba mobil Jackie ditabrak keras dari samping. Ternyata sekelompok tentara bayaran menghadang mereka. Benturan itu membuat Jackie tak sadarkan diri, sementara Linda masih mampu bertahan. Melihat para penyerang mulai mendekat, Linda tak punya pilihan selain melawan. Baku tembak pun pecah di tengah jalan yang sepi. Di saat genting, Jackie akhirnya sadar dan langsung membantu Linda menghadapi para penyerang. Bersama-sama, mereka berhasil memukul mundur kelompok tersebut. Adegan kemudian berpindah ke gedung kosong tempat Sahudin tiba untuk bertransaksi. Namun situasi di sana tak kalah kacau. Sekelompok tentara bayaran lain tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan satu lawan banyak pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan tempur jarak dekat yang mematikan, Sahudin mampu menjatuhkan para penyerang satu persatu. Keahliannya menggunakan pisau membuat lawan-lawannya tak berkutik. Saat pertempuran mereda, muncul sosok yang ternyata menjadi dalang di balik semua ini, Alex. Ia mengakui bahwa serangan tersebut adalah rencananya. Alex sudah lama muak dengan sikap Sahudin yang temperamental dan penuh tekanan. Ia juga menyimpan kebencian terhadap polisi. Maka ia memutuskan untuk membersihkan semuanya sekaligus, menyerang Sahudin dan menjebak pihak kepolisian dalam satu permainan berbahaya. Dengan tatapan penuh amarah, Alex menantang Sahudin untuk duel 1 lawan 1. Kini, bukan lagi soal uang atau misi, melainkan pengkhianatan dan harga diri yang dipertaruhkan. Perduelan antara Sahudin dan Alex berlangsung sengit dan penuh emosi. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa ragu. Namun pada akhirnya, pengalaman dan ketangguhan Sahudin membuatnya unggul. Alex pun tumbang di tangan mantan komandannya itu. Dari layar CCTV, sang hacker yang diketahui bernama Simon menyaksikan kakaknya terjatuh. Amarah dan putus asa bercampur jadi satu. Tanpa pikir panjang, ia mengaktifkan sistem peledak yang telah dipasang di seluruh gedung. Ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Di sisi lain, Jackie Chan dan Linda yang dibantu tim kepolisian berhasil melumpuhkan para tentara bayaran suruhan Alex. Namun mereka dibuat bingung. Mengapa Sahudin juga menjadi target serangan? Situasi terasa janggal, seolah ada konflik di dalam kelompok itu sendiri. Kembali ke lokasi ledakan, Sahudin ternyata masih hidup. Meski terluka dan terpukul oleh pengkhianatan, ia berhasil keluar dari gedung sebelum semuanya runtuh. Kekecewaan jelas terpancar di wajahnya. 2 orang yang paling ia percaya justru berbalik melawannya. Tak lama kemudian, polisi tiba dan berhasil menangkap Sahudin yang sudah kelelahan. Ia dibawa masuk ke mobil patroli untuk diamankan. Namun bahkan dalam keadaan terborgol, Sahudin masih sempat menghubungi Simon. Dengan suara penuh ancaman, ia bersumpah akan membalas pengkhianatan itu. Simon hanya tertawa, merasa dirinya kini aman karena Sahudin telah berada di tangan polisi. Namun ia salah. Tak lama setelah panggilan terputus, Sahudin bergerak cepat. Dengan kelicikan dan kekuatan yang masih tersisa, ia berhasil melumpuhkan para petugas di dalam mobil dan melarikan diri. 2 jam kemudian, Simon terlihat berada di bandara, bersiap kabur ke luar negeri. Ia yakin semuanya sudah terkendali. Tanpa ia sadari, Sahudin telah lebih dulu tiba. Dalam pertemuan terakhir yang penuh ketegangan, Sahudin menyerangnya.
Simon yang terluka akhirnya mengakui bahwa pengkhianatan ini bermula dari hasutan Alex. Ia hanya mengikuti rencana sang kakak. Beberapa saat kemudian, Simon terdiam tak bergerak. Sahudin pun menghilang dari bandara, meninggalkan jejak kekacauan yang semakin memperumit perburuan. Sekitar 5 menit kemudian, kabar kematian Simon yang ditemukan dengan luka tusukan menyebar cepat di berbagai media. Pihak kepolisian segera menuju lokasi kejadian, termasuk Jackie Chan dan Linda. Begitu melihat kondisi tubuh Simon, Jackie langsung memahami pola serangannya. Dari cara dan presisinya, ia yakin pelakunya tak lain adalah Sahudin. Tanpa membuang waktu, Jackie mengajak Linda kembali memburu pria itu yang kini kembali menjadi buronan. Namun keesokan harinya, pencarian mereka masih belum membuahkan hasil. Hingga suatu siang, Linda memutuskan mampir ke sebuah restoran untuk makan. Sementara Jackie pergi sebentar untuk mengurus sesuatu. Tak disangka, di restoran yang sama, Sahudin juga sedang duduk menikmati makanannya. Sahudin yang lebih dulu menyadari keberadaan Linda segera bergerak. Dengan cepat dan senyap, ia mendekat lalu melumpuhkan Linda hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, ia kabur melalui pintu belakang restoran. Tak lama kemudian, Jackie tiba. Melihat Linda tergeletak, ia langsung paham siapa pelakunya. Tanpa ragu, ia berlari menuju bagian belakang gedung. Benar saja, Sahudin masih berada di sana. Pertarungan sengit pun kembali pecah. Keduanya sama-sama kuat dan berpengalaman. Serangan berbalas cepat, nyaris tanpa celah. Namun kali ini Jackie lengah sesaat, sebuah sayatan tipis mengenai lehernya. Luka itu cukup membuatnya terhuyung. Beruntung, Linda yang mulai sadar segera bangkit dan membantu Jackie menjauh dari situasi berbahaya. Melihat kondisinya, Jackie memerintahkan Linda untuk terus mengejar Sahudin, sementara ia menunggu bantuan medis. Linda pun bergerak cepat keluar restoran, meminta dukungan melalui radio kepada tim kepolisian lain. Pengejaran berlangsung menegangkan di tengah jalanan kota. Akhirnya Sahudin berhasil dikepung oleh Linda dan beberapa petugas bersenjata. Dengan napas memburu, Linda mendekatinya dan memintanya menyerah. Ia sudah tak punya jalan keluar, namun alih-alih takut, Sahudin justru tersenyum dan tertawa kecil. Dan detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Linda berhasil melawan dan memborgol Sahudin alias Shadow. Berkat kerja sama tim dan bantuan Jackie Chan, akhirnya Shadow tertangkap. Jackie mendapat perawatan atas luka di lehernya dan kondisinya stabil. Sementara itu, Linda menerima kenaikan jabatan atas keberaniannya. Tamat.